wisata dimanapun kalian berada. Jadi kali ini Afida sedang ada di salah satu destinasi pariwisata yang tepatnya ada di Ngemplak, Bagelenan, Kecamatan Srengat, tentunya tetap di Kabupaten Blitar, yaitu namanya ada Bukit Pertapaan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa sih Bukit Pertapaan itu? Yuk simak dan ikuti terus. Halo sahabat pesona wisata, pada episode kali ini kita tidak hanya berwisata, namun kita juga akan belajar sejarah. Hal ini menjadi bukti keberadaan sejarah di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat. Terdapat sebuah wisata dengan nuansa pegunungan yang menjadi sajian utama, yaitu wisata Bukit Pertapaan Gunung Pegat. Area wisata Candi Pertapaan ini didesain begitu unik dengan banyak macam pernak-pernik yang menghiasi tangga sehingga terlihat menarik. Terdapat beberapa titik spot yang sudah digunakan sebagai taman dan juga spot foto dan beberapa tempat duduk yang digunakan untuk bercengkrama sambil menikmati keindahan yang dimiliki Bukit Pertapaan. Buat teman-teman semuanya, untuk mencapai di puncak Bukit Pertapaan, memang kita harus melewati beberapa anak tangga. Namun bagi teman-teman semuanya jangan khawatir, karena selagi kita naik, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa dan juga udaranya yang sangat sejuk di sini. Bukit Pertapaan ramah bagi pendaki. Trek yang cukup ringan, begitu juga pemandangan yang indah untuk dinikmati. Di samping itu, terdapat juga budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, yang dilaksanakan setiap minggu pagi, berupa pasar gunung dan beberapa hiburan tradisional seperti jaranan, warok, dan lain-lain. Pesona wisata, jadi pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Zainal. Betul ya Bapak? Betul sekali. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi kali ini bersama Bapak Zainal kita akan membahas mengenai salah satu potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu namanya Bukit Pertapaan. Betul sekali. Kalau Pak Zainal ini sendiri yaitu pengelola ya Pak? Iya, betul. Kami ketua pengelola, jadi kelompok sadar wisata. Ketua kelompok sadar wisata Bukit Pertapaan. Pokdarwis dari destinasi pariwisata Bukit Pertapaan. Betul sekali. Pasti teman-teman di rumah ini penasaran Pak, dari awalnya ada Bukit Pertapaan ini bagaimana Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Awalnya Bukit Pertapaan ini dulu adalah peninggalan sejarah zaman kerajaan. Yang sudah lama sekali terbengkalai, dan akhirnya kita ada inisiatif dari pemuda sekitar Pertapaan ini, bagaimana tempat ini diolah menjadi sebuah destinasi wisata. Dan akhirnya gayung bersambut,
kita bersama-sama dengan pemerintahan desa, warga, dan pemuda, akhirnya kita sepakat bahwa Bukit Pertapaan ini kita jadikan wisata sejarah dan wisata alam, dan juga ada wisata kulinernya juga. Iya. Jadi bukan hanya menjual nilai sejarah itu sendiri, Betul. karena memang sudah dari dulu ada Candi Pertapaan di atas ya Pak. Iya. Tapi dengan adanya pemuda, inisiatif dari pemuda daerah sendiri, Iya, betul mereka sekali. berinisiasi untuk mengelola atau mengembangkan destinasi pariwisata, bukan hanya nilai sejarahnya, tetapi ada wisata kulinernya. Iya. Kalau wisata kuliner biasanya ini apa aja Pak? Wisata kuliner kita menawarkan ke wisatawan itu produk-produk jajanan jadul. Jadi Jajanan tiap jadul. minggu pagi para wisatawan bisa menikmati jajanan jadul yang diolah asli dari produk dari sekitar pertapaan ini juga. Jadi produk-produknya dihasilkan Betul. dari masyarakat sekitar ya Pak? Iya. Oke. Lalu Pak, kalau kegiatan yang biasanya dilakukan di Bukit Pertapaan itu sendiri seperti apa? Kegiatan utama kita setiap hari Minggu itu tadi pasar gunung, terus ada juga hiburannya. Hiburannya itu berupa hiburan tradisional. Ya, jadi juga ada jaranan, warok, terus dan lain-lain. Itu juga dari sekitar pertapaan juga. Jadi kita memang mengangkat potensi asli dari sekitar pertapaan ini juga. Dan juga nanti untuk untuk kegiatan yang lain itu kita sudah bisa kegiatan edukasi dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi beberapa iya, ini dari sekolah-sekolah. Iya, itu dari bekerja sama kita ya, bekerja Pak? sama dengan sekolahan. Tujuannya apa? Kita mengenalkan sejarah, mengenalan alam, dan juga mengurangi ketergantungan anak ke Gadget. mainan. Ya, betul sekali. Ya, kita tujuannya itu. Karena Mas. tadi saya juga melihat di sini banyak sekali anak-anak sekolah ya Pak. Iya. Kalau itu tadi kegiatannya? Itu tadi kegiatannya hari ini ekstrakurikuler dari teman-teman SMA itu dari fotografer. Fotografi Iya. gitu-gitu ya. Karena saya tadi juga melihat kalau di sini banyak sekali spot-spot foto yang instagramable. Jadi teman-teman di rumah semuanya kalau ke sini kalian wajib banget kunjungin atau melihat sisi kanan baik kiri, karena banyak sekali spot-spot foto yang bisa kalian gunakan untuk di-upload di sosial media kalian. Betul sekali. Pak, kalau suka dukanya nih Pak, selama adanya Bukit Pertapaan ini, terutama bagi lingkungan sekitar, atau suka dukanya mengelola, itu bagaimana? Iya, suka dukanya itu banyak sekali. Karena kita yang namanya perjuangan, awal dari banyak masyarakat itu yang masih pesimis. Bahwasannya tempat wisata kita ini bisa dijadikan nanti pusat-pusat ekonomi baru, itu masih pesimis. Jadi mereka itu belum yakin kalau wisata ini nanti bisa menghasilkan untuk mereka. Iya. Tapi secara berlahan demi berlahan, namanya juga kelompok sadar wisata, kita sebagai motor penggerak. Jadi memang kita menyadarkan ke masyarakat bahwasannya kita juga harus meyakinkan bahwa kita bisa mengolah tempat yang biasa ini menjadi tempat yang luar biasa. Jadi harus didasari dengan keyakinan pada Iya. diri sendiri dan juga kemauan ya Iya, Pak. iya, Karena kemauan. kalau bukan dari masyarakat sekitar yang mau mengelola atau mengembangkan, siapa lagi? Betul Ya, sekali. apalagi di sini ada nilai sejarah itu sendiri yang tinggal kita bagaimana mengembangkan agar masyarakat juga tertarik untuk datang ke sini. Betul sekali. Baik, teman-teman semuanya, jadi bersama Bapak Zainal kita sudah mengenal lebih luas lagi nih bagaimana Bukit Pertapaan itu sendiri, lalu apa saja aktivitas yang biasanya dilakukan di sini, dan berbagai macam hal kita sudah dapatkan informasi dari Bapak Zainal. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalian mampir ke Bukit Pertapaan. Lokasinya ada di Desa Bagelenan, Kecamatan Serengat. Tentunya ada di Kabupaten Blitar. Nah, potensi Kabupaten Blitar ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, bukan hanya dari seni budaya, bukan hanya dari
tarian, pariwisatanya, pantai, gunung, air terjun, tetapi juga ada wisata sejarah. Salah satunya yaitu Bukit Pertapaan. Nah, untuk lokasi yang berikutnya kita masih ada di Kecamatan Serengat. Buat teman-teman yang penasaran, tetap ikutin Afida terus ya. Bye! Masih di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar tentunya. Kita beranjak ke destinasi yang masyarakat biasa menyebutnya dengan Sumur Ber. Sumur yang terletak di Desa Kandangan ini terdapat pemandian yang terdiri dari kolam tunggal yang terbentuk persegi dengan kedalaman 1,5 meter dan cocok digunakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Pada pojok timur terdapat pohon raksasa yang membuat wisatawan yang datang ke Sumur Amber ini merasakan teduhnya dan sejuk Sumur Amber. Di samping itu, mitos yang terdapat di Sumur Amber ini katanya banyak membawa manfaat dan juga khasiat untuk menyembuhkan penyakit yang membuat wisatawan tertarik untuk datang kemari. Bahkan pada malam hari, ada wisatawan yang rela datang untuk berendam dan terapi menyembuhkan penyakit stroke dan asma. Pesona wisata, kali ini Afida sudah ada di lokasi yang kedua, tepatnya tetap di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, namun desanya ada di Desa Kandangan, yaitu wisata Sumur Amber. Nah, kalau kita ada di kolam renang kayaknya nggak cocok ya kalau bajunya kayak gini. Yuk kita ganti dulu. Tada! Nah, Afida udah ganti baju nih teman-teman semuanya. Yuk langsung aja kita menuju kolam renang yang ada di Sumur Amber. Sejarah dari Sumur Amber sendiri awalnya merupakan sebuah air yang mengaliri sawah para tetangga setempat. Sumur Amber merupakan sebuah mata air yang meluap keluar dan membentuk kolam, sehingga kesegaran air Sumur Amber ini makin terasa. Suasana yang dimiliki pemandian Sumur Amber ini masih sangat tradisional. Terdapat beberapa kedai dan kamar ganti, jadi tidak perlu khawatir kelaparan dan ganti baju di mana. Teman-teman semuanya, saya sekarang sudah berada di salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar, tepatnya ada di Desa Kandangan bersama Bapak Abbas. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kalau Pak Abbas ini pengelola sekaligus BUMDes ya? Iya, ini yang di sini itu wisata ini dikelola oleh BUMDes. Jadi saya termasuk pengurusnya dari BUMDes. Saya bagian pengelola, Mbak. Pengelola. Gitu. Iya. Kalau dari Sumur Amber ini sendiri sudah dibuka itu sejak kapan, Pak?
Masih belum lama. Sebenarnya wisata ini itu sekitaran sebenarnya adanya dari dulu, cuman belum dikelola. Baru sekitaran 5 bulan atau 6 bulan ini baru dikelola. Yang iya sekitar 5 bulan. Dulunya itu nggak ada pengelolaan sama sekali. Jadi baru sekitaran 5 bulan ini baru dikelola gitu. Kalau dulu zaman saya SD, itu mungkin ada 15 tahun yang lalu teman-teman. Dulu kolamnya itu masih kolam utama ini dengan 2 kolam kecil yang di belakang kita ya Pak? Iya betul. Yang ada di sana itu yang bagian utara, yang kecil itu aliran sungai. Sebenarnya dulu itu kan cuman itu sama itu yang sebenarnya itu bukan untuk wisata dulunya. Dulunya itu untuk kepentingan sumur kepentingan pengairan sawah dulu, ya, untuk sawah dulunya. Jadi dimanfaatkan masyarakat untuk mengaliri sawah sebenarnya, tapi sama masyarakat sekitar dijadikan sebagai pemandian. Nah, jadi pemandian gitu. Tapi selama 5 bulan kemarin, 5 bulan yang lalu itu baru direnovasi. Baru direnovasi. Sedemikian rupa, jadi ada kolam-kolam baru ya Pak? Ya, ada kolam-kolam baru, termasuk ini, yang sebelahnya Mbak, belakang ini masih baru. Masih baru. Masih baru ini, yang ini masih baru. Masih, ya itu, masih sekitaran jadi, digarap jadi sekitaran 5 bulan sampai 6 bulanan lah kira-kira. Ini baru jadi saja. Kalau dari kedalamannya Pak, tiap kolam itu berbeda atau? Berbeda. Sebenarnya kan konsepnya kan gini. Dulu itu ketika adanya sungai, sebenarnya kalau dulu melihat sejarah itu yang di sana itu sebenarnya cuman di sini tuh ada namanya orang itu namanya Mbah Rebo. Mbah Rebo itu punya piaraan. Punya piaraan, hewan piaraan, ternak, kebo gitu. Punya kebo, terus kemudian dia bikin sumur pertama itu kalau ngomongkan sejarah ya. Dia bikin sumur sebenarnya satu petak kecil. Nah, terus kemudian airnya itu keluar terus. Makanya dikatakan ini sumur Amber itu airnya terus mengalir. Terus kemudian dibikin besar. Diameternya kurang lebih sekitar 3 meter. 3 meter. Terus kemudian awalnya seperti itu, singkat cerita, terus kemudian ada tahun berapa ya itu? Ada ABRI masuk desa, terus kemudian dimanfaatkan jadi untuk ini pengairan sawah. Itu tujuan utamanya seperti itu sebenarnya. Terus kemudian tanpa dibuat, tanpa dibikin, orang-orang itu banyak yang datang ke sini gitu. Terus akhir-akhirnya kita punya pemikiran, kita bikinlah, kita kelola jadi wisata gitu. Jadi masih baru saja itu. Masih baru. Jadi awalnya juga ketidaksengajaan ya Pak. Ketidaksengajaan itu. Hewan peliharaan itu tadi karena airnya terus mengalir, terus dialihfungsikan sebagai pengaliran sawah. Tapi malah masyarakat sekarang, banyak yang datang dijadikan pemandian. Iya. Jadi sekarang kalau ngomongkan seperti itu saya kira gini. Kalau dulu hanya untuk ngairin sawah, sekarang juga ngalir anggaran untuk sawah juga. Ya. Karena kan kalau dikelola oleh BUMDes, maka penghasilan yang dari sini itu kan nanti masuknya ke PAD, penghasilan asli desa, yang dimana nantinya kembali lagi kepada masyarakatnya. Gitu. Jadi dari masyarakat kembali lagi di masyarakat dan nanti hasilnya untuk masyarakat juga. Iya juga. Tapi gitu. Kalau suka dukanya nih Pak, untuk pengelolaan sumber Amber ini sendiri, bagaimana? Ya, kalau suka dukanya luar biasa saya kira. Luar biasa itu sekarang gini, biasanya kalau konsep untuk BUMDes ataupun usaha yang dimiliki BUMDes itu cenderung biasanya kan seperti ini. Saya bikin layaknya saya kasih contoh seperti ini aja. Saya bikin toko, ya udah toko itu saya kelola sendiri oleh BUMDes. Kalau di sini enggak, karena memang masyarakatnya berbagai macam, petani, terus kemudian petani itu butuh pengairan, akhirnya ketika bikin konsep wisata pun kalau bisa jangan sampai membikin atau mengganggu pengairan sawah juga. Artinya ya gitu. Yang pertama kaitannya mungkin untuk tiketing dan lain sebagainya, ya kita harus menyadarkan masyarakat. Ya itulah mungkin liku-likunya itu, asam manis pahitnya di situ itu ya. Karena mungkin dari dulunya yang kita bebas masuk, sekarang ada tiketing dan perlu diketahui juga karena tiketing ini uangnya itu pun untuk pengelolaan kembali ya Pak. Betul, iya. Kita bagi bagi persentase. Yang pertama ada yang masuk nanti menjadi PAD yang kembalinya kepada masyarakat sendiri. Terus ada yang beberapa persen yang nantinya untuk ya ini perjalanan ini. Kita pengelolaan, perawatan dan lain sebagainya yang ada di sini kan nggak menutup kemungkinan butuh biaya. Iya, pasti.
Dan yang pasti gini, Mbak, biasanya itu kalau yang kolam wisata, kolam renang itu kan biasanya airnya berhenti. Ya. Cenderung perawatannya lebih mudah. Ya. Tapi kalau yang ngalir gini, ya lebih ekstra lah gitu, lebih ekstra. Kalau berbicara mengenai fasilitas nih Pak, kalau di sini fasilitasnya itu meliputi apa saja? Tadi saya sempat melihat juga di depan itu ada tulisan wisata edukasi pemancingan ikan. Ya. Nah itu apa aja Pak fasilitas yang ada di sini? Ya, kalau ngomongkan mancing sebenarnya bukan mancing, Mbak. Nah, itu yang ada di sana itu ada edukasi tangkap ikan, gitu. Ikan. Iya. Tangkap ikan, iya, nangkap ikan, iya, masih dalam proses sebenarnya. Sebenarnya masih adalah wacana ke depan itu nanti kita akan buka, iya, seperti itu. Pemuda setempat terutama. Iya betul. Artinya apa itu nanti konsep wisata malamnya kita bikin juga, iya. Sementara kalau untuk malam kan masih belum, soalnya masih terbatas untuk sarana dan prasarananya, gitu. Jadinya kalau fasilitas yang ada ya kita masih punya yang satu ini ya seperti kamar bilas hanya masih satu saja. Terus kemudian mungkin edukasi itu dan mungkin ya masih inilah seperti yang jenengan lihat ini. Ada beberapa stand-stand juga dari ini UMKM warga setempat ya Pak? Iya betul. Kita prioritaskan untuk masyarakat. Masyarakat. Kita berikan kesempatan masyarakat yaitu yang seperti saya bilang tadi bahwasanya nggak seperti kita bikin toko terus kemudian kita kelola sendiri, enggak, tetapi kita cenderung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang harapannya pembangunan yang ada di sini bukan hanya pembangunan secara fisik saja, nanti edukasi juga, meningkatkan sumber daya manusia, pola pikir masyarakat semakin berkembang, sadar kaitannya dengan adanya sumur Amber ini yang nantinya dari hasilnya ini kan kembali kepada mereka sendiri gitu. Sekali. Karena terkadang kalau ini kita sebagai pemuda daerah terutama kita melihat potensi daerah yang ada, memang kita harus aware terhadap lingkungan sekitar Pak. Kita berinovasi, lalu kita bagaimana menyadarkan masyarakat sekitar, kita guyup rukun bersama-sama menggotong itu semua harapan dan tujuan sama-sama, terutama dari masyarakat dan kembali nanti ke masyarakat juga. Karena bagi saya pribadi Pak, kalau kita sebagai generasi muda ya jangan pernah menunggu adanya perubahan, tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda ini bisa membawa perubahan itu sendiri. Kita membangkitkan perubahan terutama di daerah kita itu sendiri. Pak, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini buat teman-teman semuanya. Jadi khususnya masyarakat Kabupaten Blitar maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk berwisata di Kabupaten Blitar karena Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dan ada satu yang mungkin yang perlu saya sampaikan, jangan pergi ke sumur Amber kalau nggak pengen ketagihan. Gitu. Ada statement terakhir yaitu gitu. Jangan pergi ke sumur Amber kalau nggak pengen ketagihan. Iya. Oke, cukup sekian. Terima kasih semuanya.
kalian yang mau berkunjung ke sini tapi takut untuk berenang atau kalian nggak bisa berenang, jangan khawatir teman-teman, karena di sini juga disediakan penyewaan ban kayak yang lagi aku pakai ini. Sumur Amber termasuk tempat wisata yang terkenal murah. Hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp5.000, kalian sudah dapat berenang dan menikmati sejuknya Sumur Amber ini. Kabarnya, Sumur Amber kedepannya akan dikelola dengan serius oleh pemerintah setempat.